seperti apa sih Collins Boulevard? Tanpa berlama-lama lagi, saya undang Pak Bong Chandra untuk di atas panggung. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Tepuk tangan dulu untuk Pak Daniel. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Beberapa teman-teman di sini sudah mengajak Bapak Ibu untuk makan, tetapi selama kurang lebih 25 menit ke depan, kita close dulu pintu kanan dan kiri karena rekaman presentasi ini akan direkam dan di-upload di YouTube. Tapi setelah itu Bapak Ibu masih bisa untuk kembali untuk mengambil makanan. Nah hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan mempersembahkan satu presentasi mengenai satu proyek terbaru, ya persembahan dari Trinity Property Group, dan ini merupakan super blok pertama yang akan dibangun di Jalan Raya Serpong, ya bernama Collins Boulevard. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin melihat background dari gambar Collins ini, ya kita lihat ini adalah satu gambar dari kota Melbourne. Ya kenapa? Karena Collins sendiri terinspirasi dari kota Melbourne. Ya Melbourne kita tahu merupakan one of the world's most livable city. Ya, salah satu kota yang merupakan kota yang paling nyaman untuk ditinggali, bahkan selama 3 tahun berturut-turut. Ya, kenapa nyaman untuk ditinggali? Dari public transportation-nya, dari jaminan sosialnya, kemudian dari gaji minimumnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kota Melbourne ini adalah kota yang sangat indah, paling banyak taman di antara kota-kota lain, ya dibanding dengan Sydney. Nah, Melbourne ini juga terkenal bukannya sebagai kota yang paling nyaman untuk ditinggali, tetapi Melbourne juga merupakan kota seni. Ya, kenapa saya katakan kota seni? Jadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, ya kami dengan tim dari Trinity Property Group ber-40 kita tur ke Melbourne. Nah, di situ kita melihat bahwa banyak sekali tempat-tempat umum atau transportasi umum seperti bis dan juga tram itu bahkan sampai didesain. Ya, jadi Melbourne itu adalah kota seninya dari Australia. Nah, jadi kalau misalkan kita datang ke Melbourne, ada satu jalan juga, ya selain kota seni ada satu jalan yang sangat prestisius, ya yang sangat prestisius namanya adalah Collins Street. Nah itu adalah background, inspirasi kenapa kita memilih nama Collins Boulevard. Ya terinspirasi dari kota Melbourne dan juga jalan yang prestisius namanya adalah Collins Street. Ya ada juga Little Collins dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat apartemen yang paling mahal di Melbourne itu ada di daerah Collins. Ya ini daerah elitnya di kota Melbourne. Nah, sekarang kita akan mulai dari cerita dari proyek itu sendiri. Ya, jadi setiap proyek seperti Yukata, ya kita mencoba untuk mengangkat yang namanya tradisi dari Jepang. Makanya Yukata itu kita buat konsep Japanese Traditional Condominium. Ya, kemudian juga The Smith kita membuat konsep Home of Startup Company. Dan kali ini kita mencoba mengangkat konsep yang lain yaitu art. Ya, kita mencoba mengangkat satu konsep yaitu tentang seni. Ya, dan slogan kita adalah Live Alongside Art. Ya, bagaimana kita bisa tinggal dan buat kami, buat saya pribadi, ya di dalam kehidupan kita berbisnis, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari art. Ya, untuk itu dan buat saya sendiri juga art itu akan mengangkat ya prestis dari tempat tinggal yang kita invest, tempat tinggal yang kita tinggali. Ya, jadi tema atau slogan utama kita adalah Live Alongside Art. Nah, kita mencoba untuk membagi Live Alongside Art, slogan kita menjadi 3 hal yang kita coba menjadi satu strong point ya dari Collins Boulevard. Setiap proyek kita selalu mencoba untuk membagi menjadi 3 pilar. Yang pertama adalah Live in Gallery, Art City Inspired, dan yang ketiga adalah Design Meets Purpose. Yang pertama Live in Gallery. Nah, kenapa kok kita membuat konsep Live in Gallery? Galeri ini mirip dengan kalau di bahasa Indonesia artinya adalah museum. Tetapi bukan museum art seperti patung yang ada di Ubud, tetapi kita lebih kepada art kontemporer. Ini seperti contoh yang ada di belakang saya. Nah, kenapa live in gallery? Ya, karena tentu saja kalau misalkan kita tinggal di sebuah apartemen, kita ingin satu suasana baru. Ya, satu suasana baru di mana banyak karya-karya seni dari para seniman-seniman, artis-artis yang ternama, ya yang memajang mungkin lukisannya, art sculpture-nya, ya lukisan-lukisan ternama dari Indonesia atau bahkan dari internasional, dari dunia, untuk bisa menambah nilai ya dari tempat tinggal kita. Jadi kita seperti tinggal di galeri, bukan hanya sekedar tinggal di apartemen. Ya karena buat saya pribadi di Serpong banyak sekali apartemen yang sedang dibangun. Nah, kita perlu added value, ya apa nilai tambah kita. Nah, ini adalah konsep kita yang pertama. Yang kedua adalah Art City Inspired. Jadi di bawah dari Collins Residence, kita ada yang namanya Lifestyle Plaza. Nah, Lifestyle Plaza ini itu kurang lebih besar 10.000 meter persegi, ya, 10.000 meter persegi, dan kita akan mencoba untuk membuat replika dari Melbourne.
Ya, kita akan mencoba untuk membuat Lifestyle Plaza itu isi adalah F&B, jadi lebih kepada makanan dan supermarket. Tetapi kita mencoba untuk membawa spirit dan ambience dari kota Melbourne di Lifestyle Plaza. Kita kasih nama Collins Market Gallery. Nah, di dalam Collins Market Gallery atau community mall ini, 10.000 meter persegi, kita akan taruh satu space, namanya adalah art space, di mana para seniman, para artis, baik itu nasional ataupun internasional, akan melakukan kegiatan rutin, seperti art expo. Baik itu misalkan fashion show, ya, kemudian fotografi, exhibition, dan lain sebagainya. Jadi segala kegiatan art itu akan diadakan di Collins Market Gallery. Nah, sehingga kita bukan hanya sekedar tinggal di apartemen yang namanya Collins, kebetulan ada Collins Street di Melbourne, tetapi kita juga bisa merasakan ambience Melbourne, walaupun besarnya tidak sebesar Melbourne. Ya, dan kita tidak akan bisa membawa ambience Melbourne apabila kita tidak punya Collins Market Gallery. Ya, kita tidak akan bisa membawa ambience dari Melbourne kalau kita hanya menjual residensial. Untuk itu di bawah residensial kita siapkan Collins Market Gallery, satu F&B Plaza, supaya kita bisa merasakan. Sama seperti di gambar ini, kita seperti berjalan di daerah retail store-nya dari Collins Street di Melbourne. Ya. Kemudian yang ketiga adalah design meets purpose. Ya, design meets purpose. Jadi setiap apartemen itu selalu ada umurnya. Ya, ada umurnya. Ada yang mungkin 5 tahun dia bagus, setelah itu bukannya tidak bagus lagi, tetapi ada orang yang menjual konsep yang baru. 10 tahun ada orang yang menjual konsep yang baru. Apartemen yang tadinya mewah menjadi tidak mewah. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendesain, bukan hanya sekedar mendesain untuk supaya bisa laku, sold out, terjual, tetapi kita mendesain dengan satu purpose, satu tujuan. Tujuan adalah supaya Collins Boulevard ini menjadi sebuah residensial yang bisa dipakai 10, 20, 30 tahun ke depan. Caranya bagaimana? Collins tidak bisa sendiri. Ya, kita perlu kolaborasi. Ya, kita perlu kolaborasi. Bagaimana cara kolaborasinya? Jadi dengan kita tidak setengah-setengah membuat sebuah art space, ya, dengan kita membuat konsep art, kita ingin menjadikan Collins sebagai pusat seni terbesar di Serpong. Ya, pusat seni terbesar di Serpong. Dengan begitu kita bisa berkolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan para artis, dengan para seniman. Tujuannya apa? Supaya Collins Boulevard ini sebagai residential space, kita tidak bosan-bosannya untuk tinggal. Kenapa? Karena dengan kita berkolaborasi, banyak karya-karya baru. Ya, jadi banyak karya-karya baru setiap bulan, setiap 3 bulan itu akan ganti konsep, ya, ganti konten. Nah, ini akan membuat kita yang tinggal di sana seperti berganti-ganti tempat tinggal, padahal kita tetap tinggal di Collins Boulevard. Jadi lobby kita selalu ada yang dipajang yang baru. Kemudian daerah mall kita juga akan selalu ada art expo yang baru, art structure yang baru. Jadi kita tidak pernah bosan karena selalu ada warna. Itu adalah 3 konsep, ya, yang dibawakan dari Collins Boulevard. Nah, lalu kita akan mulai masuk ke lokasinya. Ya, lokasi kita berada di daerah Serpong area atau South Tangerang. Ya, dan South Tangerang ini atau Tangerang Selatan ini atau Serpong ini memiliki 23 shopping center, 78 sekolah dan university dan 14 sekolah. Kenapa kok bisa begitu banyak? Ya, kita tahu bahwa Serpong ini kan adalah suburban city. Juga ada Cibubur juga suburban city. Ya, kemudian Sentul juga, ya. Kemudian Bogor juga, Bekasi juga. Tapi kenapa kok suburban city yang lainnya tidak sebanyak yang di Serpong? Kok bisa ada 23 mall, 78 sekolah, university dan 14 hospitals? Alasannya adalah karena semua pengembang besar itu adanya di Serpong. Jadi di Cibubur itu ada 1 pengembang besar, di Sentul ada 1 pengembang besar, tapi di Serpong itu ada 5 pengembang besar. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sudah tahu. Dan pengembang besar ini untuk apa? Kenapa kita butuh banyak pengembang besar? Supaya mereka berkompetisi. Berkompetisi untuk merebut hati konsumen. Caranya adalah dengan membangun fasilitas. Kenapa kok di Alam Sutera ada IKEA? Karena Alam Sutera ingin compete dengan Gading Serpong misalkan. Lalu BSD dia membangun ICE BSD, dia ingin compete dengan Alam Sutera. Ya, terus membangun, ini akan menjadi keuntungan bagi para pembeli properti yang ada di daerah Tangerang Selatan. Nah, kita masuk ke lokasinya. Nah, lokasi Collins Boulevard ini sangat strategis yang ada di titik ini yang saya kasih poin. Nah, di sini poin ini adalah gerbang tol Serpong yang baru. Jadi Bapak Ibu sudah tahu yang pergi dari Jakarta, tadi dari Puri Indah misalkan, atau dari Central Park, menuju ke Serpong, tidak ada lagi pintu tol Karangtengah. Ya, pintu tol Karangtengah adalah penyebab kemacetan. Ya, penyebab kemacetan karena banyak truk yang menuju Merak, akhirnya harus ngantri di sini.
sekarang sudah dibongkar, dari bulan Mei sudah dibongkar, sehingga truk yang menuju Merak, Serang, Cilegon itu exitnya bayar tolnya di Merak, Serang, Cilegon aja, nggak perlu di Karangtengah. Jadi sehingga sekarang dari Puri Indah menuju ke Gading Serpong, menuju Alam Sutera sangat dekat sekali. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin Collins, Bapak Ibu bisa dua cara. Yang pertama adalah exit di gerbang tol Alam Sutera. Lewat Alam Sutera, lalu lewatin Mall Alam Sutera, di sini ada Jalan Kiai Maja, terus bisa ke Collins. Tapi kalau mau lebih simpel lagi, Bapak Ibu cukup exit ke tol baru, ya. Ini sebenarnya bukan tol baru, exit tol Serpong, ya. Jadi satu exit setelah exit Alam Sutera, tetapi karena Karangtengah sudah dihapus, maka di sini dibuat gerbang tol. Jadi Bapak Ibu bayarnya di sini. Nah, setelah bayar, belok kiri itu jarak 800 meter langsung ketemu Collins. 800 meter itu kalau kita kecepatan sedang, itu kurang lebih hanya 1,5 menit. Ya, 1,5 menit. Jadi dari tol sangat dekat sekali. Kemudian lokasi di Jalan Raya Serpong, lebar jalan ada 4x2, jadi 8 jalur mobil. Dan lokasi Collins Boulevard persis di depan lampu merah Gading Serpong. Jadi persis di depan lampu merah Gading Serpong. Jadi kalau mau ke Gading Serpong, tinggal keluar dari Collins langsung belok kanan, masuk. Ya, jadi lokasi sangat strategis. Sekarang posisi Collins existing ada di pabrik Pamindo. Ya, tetapi dalamnya sudah kosong dan mulai bulan September ini akan kita bongkar. Bulan Oktober baru soft launching. Lalu kenapa kok Bapak Ibu ada di tempat ini? Karena kita memberikan penawaran buat Bapak Ibu yang ingin membeli sebelum soft launching. Ya, akan tetapi seluruh izin IPPT-nya sudah ada. Ya, Bapak Ibu bisa lihat izin IPPT-nya yang ada di dalam flyer. Kita tidak akan berani menjual tanpa ada izin IPPT. Ya, jadi bulan Oktober kita akan baru soft launch. Dan untuk Collins Boulevard ini, itu luar biasa, panjang dari proyeknya adalah 187 meter. Ya, panjang dari proyeknya adalah 187 meter. Proyek kita yang sebelumnya, Brooklyn dan juga Yukata, itu panjangnya hanya 150 meter. Jadi Brooklyn digabung Yukata itu hanya 150 meter. Ya, ini 187 meter. Nah, kemudian Collins juga dikelilingi otomatis dengan beberapa fasilitas. Kalau dekat dengan Gading Serpong, berarti dekat juga dengan Sumarekon Mall Serpong. Ya, tinggal masuk ke Gading Serpong, bisa ke Sumarekon Mall Serpong. Kemudian juga ada Binus University. Ini Binus University. Ada Mall Alam Sutera, ada IKEA, Mercure Hotel, Omni Hospital, Sekolah Santa Laurencia School, dan lain sebagainya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di Jalan Raya Serpong ini, itu satu persatu ya sudah puluhan pabrik yang tutup. Salah satunya adalah pabrik Pamindo yang kita beli. Kenapa? Karena hak guna usahanya tidak diperpanjang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena daerah Serpong ini sudah jadi daerah untuk bisnis, ya, untuk bisnis, untuk financial business. Jadi bukan untuk pabrik lagi. Pabrik harus ketika HGU-nya sudah tidak diperpanjang, itu harus pindah ke daerah lain, ya, atau bergeser sedikit ke Maja. Oke, sekarang kita akan masuk ke unitnya. Ya, kita akan masuk ke unitnya. Jadi kita lihat, kita ada satu semi basement, ya, satu semi basement kita sebut dengan B1. Lalu di atas semi basement ada ground. Lalu di atas ground ini itu ada lantai Soho, ya, tetapi Soho hanya ada di bagian depannya saja. Di belakang Soho itu akan ada parking lot. Dan ada berapa lantai parking lot? Ada 7 lantai parking lot. Total sama basement berarti ada 8 lantai parking lot. Ya, untuk 3 tower pertama kita akan siapkan parking lot itu 1.700 parking lot. Tapi kalau total project ada 2.000 parking lot. Jadi parking lotnya sangat banyak sekali. Ya, parking lotnya sangat banyak sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah floor plan untuk 3 tower pertama. Ya, ini adalah pengembangan kita, tapi karena layarnya nggak cukup, kita hanya potong sampai sini. Ini untuk tower ke-4 dan ke-5. Ya, tower ke-4 apartemen, tower ke-5 adalah hotel bintang 4. Nah, untuk 3 tower pertama, kita akan menjual tower pertama yang sebelah sini. Tower pertama, lobinya itu berada persis di sebelah supermarket. Jadi Bapak Ibu tinggal di sini, kalau mau belanja supermarket enak sekali. Ya. Terus selain supermarket, di sini juga ada yang tadi saya bilang, Lifestyle Plaza. Ini adalah area tempat F&B, ini ada amphitheater untuk acara kegiatan seni, baik itu art expo, ya, dan lain sebagainya, fashion show, dan lain sebagainya. Dan kemudian di tengah-tengah ini kita akan buat suasana seperti kita sedang berjalan di Collins Street, Melbourne, Australia. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah Jalan Raya Serpong, ya, Jalan Raya Serpong. Kemudian dari Jalan Raya Serpong kita mundur cukup jauh. Jadi Bapak Ibu akan merasa bahwa di depan lampu merah Gading Serpong, waduh itu macet, ya. Dan gara-gara ada ini
justru makin macet. Enggak, justru Collins akan menjadi solusi macet di depan Gading Serpong yang sekarang. Kenapa? Ya, alasannya adalah karena begitu kita bangun proyek, itu Pemda senang sekali karena kita diminta mundur. Jadi supaya nanti ada pelebaran jalan, Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya di daerah yang tadinya stuck di depan lampu merah Gading Serpong jadi lancar gara-gara proyek dari Collins. Dan karena pelebaran jalannya cukup jauh, dari jalan sampai ke sini cukup jauh, maka kita akan dapat satu penghijauan yang sangat besar. Ya, penghijauan yang sampai hampir 12 meter itu hanya untuk green belt, ya green area. Jadi Serpong yang image-nya gersang, itu menjadi green, menjadi rindang. Tapi nggak akan rindang kalau Collins cuma panjangnya 50 meter. Karena dia 187 meter, jadi akan terasa rindang. Lalu kemudian di daerah depan posisi Collins saat ini itu banyak tiang-tiang, ya tiang-tiang penyambut dari Tangerang Kota masuk ke Tangerang Selatan. Jadi kayak misalnya kita mau masuk ke Kota Baru, bisa ada tiang-tiang dari pemerintah, bentuknya batik-batik gitu. Nah tentu Bapak Ibu akan merasa, Pak itu sangat tidak Melbourne, sangat tidak Collins. Nah kita sudah propose dan disetujui, kita akan ubah desainnya semua. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian sampai ke depan seberang, selama 187 meter di daerah depannya Collins sampai di seberang jalannya, itu semua kita akan ganti. Ya, kita akan memperbaiki, sampai ke trotoarnya kita perbaiki, kita perlebar. Jadi Collins-nya bukan bagus cuma di Collins, tapi depannya itu jelek, tapi semuanya kita bagusin. Ya, dan kita akan propose untuk mengganti konsepnya tanpa kehilangan identity dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Tangerang Kota. Oke, terus kemudian tower kedua dan tower ketiga. Nah, ini konsepnya. Ya, ini konsep yang tadi saya katakan Collins Market Gallery. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai penghuni apartemen begitu turun kita bisa jalan-jalan, ya, kita bisa nikmatin. Di sini ada hotel, ya, ada 4-star hotel. Oke. Nah, kita akan masuk ke lantai facility, ya. Lantai facility juga sangat besar, ya. Lantai facility juga sangat besar, besarnya adalah 8.300 meter persegi. Ya, jadi lantai fasilitas yang sangat besar, kita bisa berenang, ya, gym, atau hanya sekedar kumpul sama teman-teman. Jadi 8.300 meter ini berada di atasnya gedung parkir, ya, berada di atas gedung parkir. Di sini kita bisa kumpul bersama keluarga. Nah, bicara mengenai fasilitas, ya, kita mencoba menggunakan yang namanya deep approach facility, ya, deep approach facility. Nah, apa yang kita maksud dengan deep approach facility? Jadi kalau kita bicara mengenai apartemen, banyak pengembang yang mencoba untuk berlomba-lomba itu membuat fasilitas sebanyak-banyaknya. Contohnya misalkan ada 20-in-1 facility. Jadi ada 20 fasilitas dalam satu apartemen. Nah, sulit sekali menurut saya untuk mengumpulkan sampai 20 fasilitas. Akhirnya supaya mencapai 20, ditambahkanlah seperti karaoke room, ya, kemudian massage, spa, dan lain-lain. Kemudian juga mungkin botanical garden, kemudian macam-macam. Sampai ke kolam renangnya pun dikasih pasir pantainya, jadi beach pool. Ya, kolam renang pakai pasir pantai. Tetapi kadang-kadang saya bertanya-tanya, dengan metode yang wide approach, jadi fasilitas yang sebanyak-banyaknya, ketika fasilitas tadi tidak dijadikan sebagai profit center, misalkan karaoke room, hanya satu karaoke room, saya yakin lagunya tidak akan diupdate. Lagu-lagunya pasti nggak akan diupdate. Kenapa? Karena pengembang tidak cari untung dari karaoke, bukan? Ya, kecuali kita buka Happy Papi atau kita buka Inul Vista, kita akan update lagunya. Mikrofonnya juga mungkin nggak diganti. Akhirnya konsep yang wide approach, fasilitas yang sebanyak-banyaknya, ujungnya tidak akan termaintain dengan baik. Yang penting ada. Contohnya seperti beach pool, kolam renang yang ada pasirnya. Anak-anak ambilin pasirnya makin lama makin dikit. Ya, nah daripada kita menggunakan wide approach, lebih baik kita menggunakan deep approach. Kita coba untuk bikin ke dalam. Kita mencari apa yang orang pakai aja sebenarnya. Contohnya misalkan, saya dulu pernah tinggal di apartemen, saya bawa sepeda. Sepeda saya bingung mau taruh di mana, ya taruh di apartemen saya. Kemudian sepedanya saya bawa masuk ke lobi, ditahan sama satpam. Loh, kenapa kok nggak boleh masuk? Ya nggak bisa Pak, ini kan lift, masa Bapak bawa sepeda. Akhirnya sepeda saya taruh di mobil. Saya copot-copot sepeda saya masukin mobil. Jadi itu tempat taruh sepeda. Ya belum barang-barang lain selain sepeda. Itu hanya satu contoh. Nah kita akhirnya membuat yang namanya public storage. Public storage. Tentu public storage nggak sekeren beach pool atau mungkin botanical garden dan lain-lain. Tetapi ini yang dipakai. Tapi nggak banyak. Mungkin kita hanya siapkan 200-an. Ya jadi buat yang mereka mau pakai, mereka bisa sewa. Sewa itu biayanya buat maintenance, buat security, buat keamanan dan sebagainya. Jadi banyak orang itu yang punya barang besar, ketika mereka ketinggalan, kan malas untuk naik ke atas lagi lewat lift barang dan lain sebagainya, repot.
Mereka bisa di public storage ya, yang ada di area parkir. Jadi tinggal sama mobil itu deket. Nah, hal-hal yang nggak terfikirkan, ini yang kita sebut dengan deep approach facility. Tempat fitness, kolam renang, buat saya itu saja yang cukup. Kita nggak perlu bikin macam-macam. Tetapi tempat fitnessnya besar, alatnya lengkap, dan mereknya bukan merek cungko. Ya, kita ada tempat fitness di Brooklyn, alatnya lengkap, dan semua mereknya Live Fitness. Ya, jadi lebih baik kita fokus sama apa yang kepake aja deh, daripada kita aneh-aneh bikin nama-nama macam-macam sampai 50 in one facility sampai fasilitas sampai 50, akhirnya ujungnya nggak terpakai. Nah, kita punya 4-star hotel, ada 10.000 meter persegi lifestyle plaza, ada 1 km jogging track, 10.000 meter resort facility, 2.000 parking lot, dan luxurious ballroom, ya 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh tadi artist impression dari resort facility kita, kolam renang. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat dari dekat fasadnya, tadi mungkin dari jauh. Nah, ini dari dekat fasad dari gedungnya. Nanti saya akan jelaskan ini kira-kira grill ini apa. Ini adalah grill untuk AC. Nanti saya akan jelaskan kita menggunakan konsep window bay. Nah, ini 1 km jogging track yang ada di atas. Ya, ini tidak perlu maintenance Bapak Ibu sekalian, hanya jogging track aja. Ya, dan kita coba memanfaatkan space yang memang nggak terpakai daripada untuk taruh hanya untuk mesin ME, lebih baik kita manfaatkan untuk Bapak Ibu bisa jogging track. Nah, ini ada di atas, jadi harusnya udaranya sangat bersih. Oke. Nah, kemudian lifestyle plaza. Nah, ini yang saya bilang, kita mencoba untuk membuat suasana yang menarik seperti di Collins Street, Melbourne. Jadi Bapak Ibu bisa jalan, hanya sekedar sightseeing, hanya sekedar kumpul sama teman-teman, buat appointment. Ya, enak. Jadi kalau misalkan kita punya rumah, bedanya residential landed sama yang apartment atau kondominium, bedanya gini. Kalau di residential, yang landed house, yang rumah tapak, kalau kita punya tamu, kita ketemunya di rumah. Dan ketika ada tamu datang, kita agak panik. Paniknya kenapa? Apakah living room kita bersih atau enggak? Gitu. Panik kan kita, akhirnya kita harus bersihin living room kita. Atau yang kedua, kita paniknya adalah takut tamu kita kotorin living room kita. Nah, kalau ada tempat seperti ini, kita nggak perlu ketemu di tempat private-nya kita. Kita ketemu di sini aja, di mall aja. Ya, di cafe, di mana, dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau di landed house, mungkin ya daerah ruang tamu yang kita beli, sebutlah 15-20 meter persegi, harus kita beli di depan. Ya, dan mungkin kita hanya pakai setahun 20 kali. Waktu lagi Natal, Tahun Baru, Imlek, Idul Fitri. Ada yang mungkin bisa pakai setahun sampai 100 kali kalau dia ketua RT. Orang bikin KTP pasti ketemu di ruang tamu. Tapi kalau kita bukan ketua RT, kita nggak pakai. Tapi kita harus beli. Gitu. Nah, itu bedanya rumah tapak sama apartemen. Di apartemen, ya kita kayak beli daging file. Tulangnya udah nggak ada, atau tulangnya bisa kita makan. Resto. Ya, jadi kita hanya beli yang kita pakai. Itulah bedanya residence apartemen dengan rumah tapak. Tapi apakah Pak Bong anti rumah tapak? Enggak. Buat saya, kalau yang belum pernah beli properti, beli aja rumah tapak. Tapi saya yakin di sini Bapak Ibu semua udah punya rumah tapak. Kalau sudah punya rumah tapak, ya kenapa beli rumah tapak lagi? Kenapa nggak beli yang lain? Ya, oke. Kemudian kita ada 2 fase. Yang pertama adalah phase 1 dan phase 2. Tahap yang pertama itu ada terdiri dari lifestyle plaza, residential towers, ada 3 tower, Soho, dan tahap yang kedua adalah hotel dan kondominium. Ini adalah kolam renang di hotel dan kondominium. Jadi nanti di antara hotel dengan apartemen ini ada daerah amphitheater, ya. Amphitheater. Oke, ini adalah gambar desain, ya, desain artist impression dari Collins, ya. Jadi dari Collins. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah Jalan Raya Serpong, ya. Di sini ada lampu merah Gading Serpong, jadi tinggal belok kanan langsung nyampe Gading Serpong, ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat kita mundur cukup jauh, ya, mundur cukup jauh. Terus kita akan bikin pedestrian dan kita akan buat green belt yang sangat baik, ya. Kemudian walaupun kita punya parking lot, jadi kalau misalkan parking lot itu ada 2.000 unit, gitu, kan pasti harus bikin parking lot ke atas. Tetapi kalau bikin parking lot gedung sampai ke atas 7 lantai, kan jelek. View-nya orang jelek, nah makanya kita tutup parking lot-nya, kita tutup dengan Soho. Di belakang Soho ini baru parking lot. Gitu. Ya, jadi lucu nanti yang punya Soho itu bisa parkir mobilnya langsung di belakang. Ya, jadi kayak punya rumah aja, tetapi ini high rise. Nah, ini adalah floor plan-nya. Ya, ini adalah floor plan-nya, saya pindah ke sebelah sini. Jadi ini adalah tower yang pertama. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah utara.
Ya, ini utaranya. Berarti baratnya di sebelah sini. Ya, timurnya di sebelah sini. Nah, ini adalah fasilitasnya. Nah, yang hadap ke atas ini view ke Alam Sutera. Yang hadap kiri ini view ke Springwood, proyek kita yang satunya lagi, jaraknya 200 meter, Springwood dan City. View sebelah sini itu hadap pool dan juga Gading Serpong, view sebelah sini hadap pool dan tower kedua. Ya, itu view-nya. Nah, kita punya beberapa tipe, tetapi kita buka 5 tipe dulu. Studio, 1 bedroom, 2 bedroom corner, 2 bedroom, dan 3 bedroom. Oke, satu tower kita punya 6 lift, ya, dan 1 service lift, jadi 7. Ya, dan nanti tower 1 sama tower 2 sama tower 3 itu gabung jadi 1, dan di tower 2 juga ada liftnya masing-masing. Ya, tetapi kalau misalkan penuh itu bisa sharing, bisa turun di lift di setiap tower. Tapi naiknya harus dari lobby masing-masing. Kita akan mulai dari studio. Ya, studio kita ukuran semi grossnya adalah 21,95% atau kurang lebih semi grossnya 18%, ya, dari net. Nah, apa yang menjadi perbedaan ya dari unit kita? Yang pertama adalah konsep window bay. Konsep window bay ini adalah tempatnya AC. Jadi di College Boulevard tidak ada balkon. Jadi biasanya kan balkon itu tempat taruhnya AC. Tapi kita juga nggak mungkin nongkrong di balkon, karena kanan kiri AC jadi panas. Kecuali balkonnya besar, nggak panas. Tapi kalau balkonnya kecil, sebelah AC pasti panas. Jadi daripada balkon ujungnya nggak dipakai, nanti orang ngerokok, ya lebih baik kita tutup, ya menjadi area dalam kita. Lalu di atas AC itu kita bikin window bay, kita bikin tempat duduk seperti sofa, kita taruh sofa di atasnya, kita taruh bantalan di atasnya, tetapi bisa ada buat dibuka untuk kita service AC. Ya, jadi tidak ada balkon, tapi ini bisa jadi sofa kita. Jadi orang bisa tidur di sini. Dan kita udah pasang peredam supaya nggak berisik. Ya, jadi yang kita beli itu benar-benar dagingnya. Ya, jadi lebih efektif, lebih efisien dibanding kita bikin balkon. Ya, itu adalah konsep window bay. Kemudian yang 1 bedroom, ya 1 bedroom. Nah, 1 bedroom ini yang ini, ya menghadap ke Alam Sutera. Buat saya ini yang paling nyaman. Kalau misalkan kita pertama kali beli residence, beli apartemen, buat saya ini yang paling nyaman. Kenapa? Satu, view-nya bagus, Alam Sutera. Yang kedua adalah karena ada living room-nya, ya, dan ini ada pintu partisi kaca. Jadi living room-nya tetap dapat cahaya, ya, tetap dapat cahaya. Jadi enak. Terus kemudian bedroom-nya juga luas karena tidak ada balkon. Balkonnya kita jadikan daerah indoor, kita bisa tidur juga atau saudara bisa tidur di sini. Ya, ini kalau buat saya ini favorit, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, 2 bedroom corner, ya. Ini ada di corner. Berarti kalau namanya corner, berarti view-nya hook, ya. View-nya hook, ya. View-nya hook seperti ini. Ya, jadi kamar yang kedua dapat view, kamar yang pertama dapat view, living room-nya juga dapat view. Ya, ini adalah yang, nah window bay ada di dalam master bedroom. Kemudian kita lihat lagi yang 2 bedroom, ya. Ini 2 bedroom yang panjangnya kurang lebih 4,5 kali 10 meter. Ini juga enak, ya. Ini 2 bedroom yang view Alam Sutera. Saya nggak jelaskan secara detail, nanti Bapak Ibu bisa tanya. Nah, bedanya adalah di sini ada di sini tidak ada window bay, ya. Di 2 bedroom ini tidak ada window bay. Sebagai gantinya adalah tetap ada tempat AC dan tempat jemur. Tetapi kita nggak ingin gambar fasad building kita jadi jelek gara-gara ada jemuran baju. Jadi di sini kita akan pasang grill sampai atas, ya. Tapi tetap angin bisa masuk, baju bisa kering. Jadi tipe 2 bedroom ini tidak ada window bay, ya. Tetapi ada tempat untuk jemur baju. Kemudian tipe yang terakhir adalah 3 bedroom. Ini view-nya paling bagus, yaitu view Gading Serpong dan view pool. Jadi double view. Dan satu lantai cuma ada 4 unit. Jadi menurut saya ini akan paling cepat habis dibanding studio. Ya, dan ini bedanya apa? Tidak ada window bay juga, tetapi dapat balkon. Oh, balkonnya panas dong, Pak? Tidak. Kenapa? Karena balkonnya lebar, hampir 3 meter. Ya, balkonnya hampir 3 meter. Nah, ruang nomor 5 ini boleh jadi study room, boleh jadi tempat ngumpul sama keluarga, boleh jadi bedroom juga boleh. Tinggal diganti-ganti aja. Tapi di sini kita taruh sofa santai, ya, sofa bed. Di sini bedroom, di sini jadi ada 3 bedroom. Semi grossnya 64 meter. Kita akan masuk ke finishing dan material. Living room kita pakai homogeneous style, dining room juga sama. Master bedroom kita pakai laminate parquet floor. Bedroom kita pakai HT, kitchen kita pakai HT.
ya, kemudian master bedroom kita pakai HT dan bathroom kita pakai HT. Ya, untuk powernya di sini 3.500, 4.400 dan seterusnya. Kenapa besar? Ya, karena kita siapkan instalasinya, bukan kompornya. Kita siapkan instalasi untuk kompor listrik supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dengan gas. Ya, jadi kita bukan kasih kompor listrik, kita kasih instalasinya dan kompor listrik butuh watt yang lebih besar. Ya, kemudian internet connection kita kasih instalasinya, air conditioning kita kasih instalasinya, water heater juga kita kasih instalasinya. Untuk kitchen kita kasih sink dan juga ya engineering marble tabletop. Ya, untuk door-nya kita kasih solid frame, ya engineering wooden door. Bedroom juga sama, windows-nya kita pakai aluminium frame with tinted glass. Nah, ini Soho saya tidak jelaskan karena tidak kita jual. Ya, there are things you can do around Collins Boulevard to present the spirit of this art city. Jadi bukan cuma sekedar Collins yang baik, tetapi di sekitar Collins, ya kita juga bisa menikmati fasilitasnya. Ini yang saya sebut dengan ketika kita tinggal di Serpong, banyak fasilitas yang disiapkan oleh pengembang lain bisa kita nikmati. Ya, dan tentu saja saya tidak ingin membuat hanya apartemen dengan konsep Melbourne, tetapi saya juga ingin membawa orang-orang yang tinggal itu seperti apa, menjadi sebuah community. Jadi kalau kita lihat di Sydney dengan di Melbourne, orangnya pun berbeda. Ya, orang di Melbourne lebih santai, gaya pakaiannya lebih santai. Sama seperti kita ke Tokyo dan Osaka. Ya, di Tokyo dan Osaka itu berbeda. Ya, jadi tour guide saya bilang seperti ini, kalau di Osaka, kalau kita lempar bola, ya bolanya bohong-bohongan, imaginary ball, maka orang Osaka kan pura-pura pukul bolanya gitu. Walaupun kita nggak kenal dan hanya ketemu di jalan. Berarti orang Osaka orang yang friendly gitu. Tapi di Tokyo kita lempar begitu, dia akan cuekin, dia akan jalan terus. Karena dia sibuk sekali. Nah, jadi setiap kota yang membentuk kota itu adalah orangnya sebenarnya. Bukan kotanya. Nah, orang ini terbentuk dari fasilitasnya. Nah, kita sebut orang Melbourne ini, orang yang sangat mencintai seni ini, kita sebut dengan Melbournian. Ya. Dan kita bisa bukan hanya sekedar tinggal di Collins, tapi kita juga bisa menjadi ke Melbourne-Melbournean. Ya, dengan menikmati fasilitas yang disiapkan oleh Collins dan juga yang disiapkan oleh developer lain. Ya, oleh pengembang-pengembang lain. Nah, bagaimana cara kita bisa menikmati the spirit untuk menjadi seorang Melbournian? Yang pertama adalah start caring about your coffee. Ya, jadi di daerah Collins Boulevard di kanan kiri Bapak Ibu nggak perlu pusing, banyak sekali coffee shop. Kenapa saya bicara coffee shop? Karena orang Melbourne itu sangat suka dengan kopi. Mereka nggak keluar rumah tanpa minum kopi. Mereka nggak kerja tanpa minum kopi. Mereka kerja sambil minum kopi. Satu hari bisa 2-3 cangkir. Ya. Kemudian orang Melbourne itu sangat suka sepeda. Ya, saya sewa sepeda di Melbourne, sepedaan di Yarra River selama setengah hari. Karena fasilitas sepedanya lengkap. Ya, bukan fasilitas sepedanya tetapi jalannya. Ya, ada trek khusus untuk sepeda. Di Alam Sutera itu ada cycle track. Cycle track di Alam Sutera Loop tanpa putus, tanpa lampu merah. Ini yang kita mau cari. Ya, dan dekat sekali dengan Collins. Ya, jadi kalian Bapak Ibu bisa bersepeda, ya, menikmati fasilitas yang ada di sekitar Collins. Yang ketiga tentunya Serpong juga merupakan kota seni, ya, dan kita akan menjadi pusat dari seni, ya, di Serpong. Nah, juga banyak tempat-tempat kreatif seperti coworking space yang ada di daerah Gading Serpong. Nah, around us, jadi ini ada anchor tenant seperti misalkan IKEA, 8 minutes, Sumarekon Mall Serpong 8 minutes, Binus University 4 minutes, Omni Hospital, dan Mall Living World. Jadi ini saya nggak perlu jelaskan satu persatu, tapi yang paling dekat dengan kita adalah Binus University. Dia kapasitasnya 20.000 students, kapasitasnya, sekarang sudah hampir 10.000 students. Dan dengan lewat jalan Kiai Maja, itu menuju ke Collins sangat dekat sekali, hanya kurang lebih 3-4 menit. Ya, dari Binus University menuju ke Collins, ya, lewat jalan Kiai Maja. Jadi ini bisa kita sewakan kepada mahasiswa BINUS. Kemudian ini adalah konsultan-konsultan. Kita menggunakan konsultan arsitek yaitu DP Architect. Bapak Ibu boleh cari www.dpa.com.sg. Ini adalah perusahaan Singapura yang sudah berusia 50 tahun. Jadi tahun ini berulang tahun yang ke-50. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu TCT Tower di Tamrin, ya, beberapa proyek-proyek prestisius di Jakarta, begitu saya minta portofolionya, dia kasih saya peta Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta sudah banyak sekali
tower-tower yang lebih dari 30 tower yang prestisius yang dibangun oleh DP Architect. Ya, dan lebih dari hampir 2 juta US dollar untuk membayar biaya desain ya dari Collins Boulevard. Ya, hampir 2 juta dolar. Kemudian branding consultant kita dari Ben Wyatt, ya interior design kita dari Ozin Design. Nah, Collins di-develop oleh Trinity Property Group yang sudah berumur saat ini 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun dan kita sudah mengerjakan beberapa project. Nah, ini selain saya juga ada shareholder yang lain, ada Pak Matius Yusuf, ada Pak Septian Stalin, ada Pak Johannes. Nah, ini adalah project-project yang kita develop, ada Brooklyn, ini sudah selesai, Springwood Residence akhir tahun ini selesai, ini sudah sold out dua-duanya, Yukata Suites akhir tahun ini lantai 6 atau lantai 7, ini juga sudah 90% dan The Smith sudah 85%. Ya. Jadi ini adalah portofolio kita, setiap project yang dibangun oleh Trinity Property Group selalu ada konsepnya, ya selalu ada cerita menarik di belakangnya. Kita akan soft launching Oktober 2017, kita akan handover Q2 atau kuartal yang kedua 2021. Ini nomor IPPT kita, legal permit kita. Kemudian di sebelah sini kita lihat booking fee buat Bapak Ibu yang interest itu 10 juta. Ya, dan kita punya promo juga installment yang 5 million per month. Nah, itu adalah sekian dari presentasi saya. Semoga Bapak Ibu bisa mencari tahu lebih baik lagi. Bapak Ibu bisa bertanya kepada marketing representatif kami. Pastikan ambil kesempatan ini karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Ini belum panas, ya, ini belum panas. Tetapi proyek yang dipegang oleh Trinity Property Group itu pasti panas. Tapi belum panas sekarang, tapi pasti panas. Ya, jadi pastikan ambil peluang ini sebaik-baiknya. Terima kasih untuk tempat yang kembali ke Tepuk tangan paling meriah untuk kita semua.